Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat, NIM 200-303, akan membawakan materi yang berjudul Politik dan Ketahanan Nasional dalam Lingkup Mahasiswa, yaitu tujuan nasional menjadi pokok pikiran dan ketahanan nasional karena sesuatu organisasi dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal sehingga perlu kondisi yang siap menghadapi. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung. Membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Adapun konsepsi ketahanan nasional Indonesia sebagai berikut. Konsepsi ketahanan nasional memiliki latar belakang sejarah kelahirannya di Indonesia. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an. Pada kalangan militer angkatan dari SKKAD yang sekarang berubah menjadi Sesquad. Buka kurung Sunardi 1997 dalam kurung. Masa ini adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme seperti Laos, Vietnam, dan sebagainya sampai ke Indonesia. Dalam pemikiran Lembanas tahun 1968 tersebut telah ada kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi politik dari tinggalnya konsep kekuatan, meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsep ketahanan nasional untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam GBHN 1973, yaitu ketetapan MPR nomor 4/MPR/1973. Rumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1998 sebagai berikut. 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif diletakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul dari dalam maupun dari luar. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. 3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. 4. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menghalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing, serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 5. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandasan demokrasi, politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. 6. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyatnya adil dan merata. 7. Ketahanan sosial dan budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang dijawai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya. 8. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan adalah kondisi daya tangkap bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara. Seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Sifat-sifat dari ketahanan nasional, yaitu ada menunggal antara trigaratra, aspek alamiah, dan pencagatra, aspek sosial. Sifat integratif tidak dapat diartikan mencampurkan semua aspek sosial, tetapi
Integrasi dilaksanakan secara serasi dan selaras. B. Meruas ke dalam. TANAS terutama diarahkan kepada dari bangsa dan negara itu sendiri karena bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. C. Berkewibawaan. TANAS sebagai hasil pandangan yang bersifat menunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain dan mempunyai daya pencegah. D. Berubah menurut waktu. Suatu bangsa tidaklah tetap adanya dapat meningkat atau menurun dan bergantung kepada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. E. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungnya hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasionalnya. Kesejahteraan itu mencapai ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata. Sedangkan keamanan yang mewujudkan ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun luar. Asas-asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. A. Asas kesejahteraan dan keamanan. B. Asas komprehensif menyeluruh terpadu. C. Asas kekeluargaan. 5. Kedudukan dan fungsi dan ketahanan nasional. A. Kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dan rangka membina kondisi kehidupan yang mewujudkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual. Demikian video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.